hari ini saya Dr. Pamuji, spesialis kulit dan kelamin. Ya. Jadi hari ini saya akan mengenalkan salah satu alat baru. Ya mungkin betulnya alat ini tidak baru di dunia ini. Alat ini sudah sejak tahun 1920-an ya sudah ada. Tetapi di dalam penggunaannya itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang terutama yang bekerja di laut, di penyelaman. Ya, jadi setelah perkembangan dari tahun ke tahun dan terjadi penemuan-penemuan baru bahwa alat ini ternyata dapat juga digunakan untuk kebugaran ataupun juga untuk kecantikan. Sebelumnya alat ini banyak sekali digunakan untuk pengobatan-pengobatan luka-luka ya, luka terutama yang luka sulit sembuh ya. Nah biasanya dengan alat ini mudah-mudahan dengan bisa membantu percepatan penyembuhan tersebut. Nah di dalam kecantikan sendiri, bahwa seperti kita ketahui setiap kita itu selalu mengalami proses penuaan. Proses penuaan ini biasanya disebabkan. Jelasin tuh komponen-komponen alat ini apa aja? Jadi komponen alat ini adalah kapsul kapsul yang isinya chamber ya, ruangan-ruangan ya. Dan ruangan-ruangan ini ada dua ruangan ya. Di dalam itu adalah ruangan untuk terapi ya. Yang sebelah luar ini adalah ruangan untuk emergensi. Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya ini ada 6 tempat duduk ya, 6 chamber ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan masker yang memang sudah terstandar ya. Masker ini terstandar secara internasional ya. Dan itu buatan dari Amerika. Jadi memang masker itu dengan otomatis ketika kita menghirup udara ya, dia akan keluar oksigen yang ke dalam masker itu. Ketika kita menghembuskan napas untuk mengeluarkan napas, dan itu akan membuka tempat pengeluaran CO-nya itu sendiri. Jadi itu ada dua saluran yang memang berbeda dan ini secara otomatis ya. Jadi ketika menghirup ya, itu akan tertutup yang tempat pembuangannya, masuk oksigennya. Ketika ekspirasi kita mengeluarkan napas, yang tertutup masuknya oksigen sehingga CO2-nya langsung keluar dari kapsul ini. Selain masker oksigen, apalagi? Selain masker oksigen ya kita ada tempat duduk, ada di dalamnya itu ada berbagai alat ya untuk keamanan ya. Misal ada anti kebakaran ataupun kemudian juga ada tempat keluarnya air bila ada sesuatu, ada asap atau ada ya. Di dalam ini juga ada alat-alat komunikasi ya. Ada alat komunikasi dan juga ada celah ya untuk memasukkan barang-barang mungkin ataupun titipan dari luar ataupun ke dalam. Karena setelah di dalam ini biasanya kita tidak boleh keluar masuk. Paling tidak kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Aktivitas di dalam apa dok? Aktivitas di dalam kita benar-benar kita berusaha untuk pasien benar-benar rileks ya. Jadi mereka hanya duduk-duduk ya, boleh membaca kalau sudah tenang. Karena awal-awal biasanya masuk ke dalam ini setelah kita siap ya, biasanya kita memberikan tekanan ya, yaitu yang namanya hiperbarik ya, memberikan tekanan kepada kita sehingga kita merasa seperti kita naik pesawat terbang ya. Waktu mau landing itu biasanya kuping kita juga akan merasa seperti ketutup ataupun seperti bengal sehingga tidak nyaman.
Tapi kalau sudah sampai batas kedalaman tertentu, biasanya itu akan normal lagi. Alat ini selain sebagai untuk kecantikan dan kebugaran, sebetulnya alat ini terutama memang miliknya untuk penyelam. Jadi kecelakaan akibat menyelam karena dekompresi ya, perbedaan tekanan itu menyebabkan gangguan pada organ-organ tubuh. Biasanya bisa kita obati dengan alat ini. Ya, jadi kita bisa lihat ya di dalam seperti apa orang di dalam ya, apa yang dilakukan di dalam ya. Ya. Ya, ini seperti ini ya. Ini beberapa pasien yang bisa kita lakukan untuk ya. Jadi ini beberapa yang lagi di terapi diperbarik ya. Jadi ini begitu juga penyelam-penyelam yang mungkin mengalami dekompresi karena cara penyelamannya, frekuensi penyelaman yang sering itu kadang-kadang mengganggu sistem organ-organ tubuh pasien itu ya, penyelam itu. Sehingga dengan penggunaan alat ini biasanya akan lebih baik ya. Cepat sekali hilangnya ya, menurut profesornya ini memang bagus sekali memang. Berapa lama dok yang di dalam? Biasanya 2 jam ya. 2 jam. Biasanya 2 jam ya. Biasanya per 30 menit istirahat ya. 5 menit kemudian 30 menit lagi ya. Itu untuk menyesuaikan tekanan-tekanannya ya. Jadi penggunaan alat ini nanti bisa digunakan setiap hari atau rutin begitu, atau ketika ada gejala-gejala seperti mungkin gara-gara kita berenang atau diabetes seperti itu. Alat ini dioperasikan setiap saat ya, tapi ya memang ada sesi-sesinya, memang membutuhkan waktu paling tidak 2 jam untuk sekali penanganannya. Biasanya pasien dikumpulkan, beberapa pasien dikumpulkan terus diobatin sekaligus ya. Terutama itu biasanya kalau kita lihat di tempat-tempat lain itu terutama untuk pasien diabetes ya, pasien dengan luka-luka yang sudah sembuh. Ada display ya. Ya, atau kurang? Kurang. Dapat melakukan ekualisasi. Kalau pernah naik pesawat bisa ekualisasi, pasti bisa masuk sini ya. Itu aja. 10 tahun. Nah, alat ini bisa lebih dari 10 tahun. Artinya kita seperti halnya di daerah-daerah lain juga ya. Sehingga kita punya hitung-hitungan kemarin itu. Sengaja kami membuat klinik ini di Talang Kelapa karena kami melihat bahwa Talang Kelapa ini suatu daerah yang berkembang ya. Daerah yang berkembang, kalau kita melihat kota Palembang ini, bahwa Talang Kelapa ini nantinya merupakan mungkin center-center bisnis nantinya. Di sini ada Pak Hasbi.
Kemudian juga kalau kita lihat kiri kanan kita sudah Ciputra ya yang sudah menguasai. Mudah-mudahan ini memang suatu daerah yang sangat menjanjikan. Sama-sama Pak Kiflan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tur untuk melihat keadaan klinik. Iya. Nitrogennya itu masuk. Lagiannya sudah istirahat waktu Berapa lama itu? di dalam ini 2 jam. 2 jam, jadi setengah jam. Ya, setengah jam isap dulu. Nanti berapa menit istirahat dulu. Nanti dilanjutkan lagi, isap lagi. Tapi itu selama 2 jam di dalam. Di dalam. Nggak dapat makan minum nggak? Ada minum. Jadi ada permen ya. Karena banyak yang kedua kalau nanti udah sampai berapa itu nanti ketularan, susah kan? Makanya untuk tahap 1 ini mungkin jangan. Ya. Oh ini selangnya oksigen. Kemudian kalau di dalam diperlukan namanya mengirim. Prof, sorry supaya eye catching, tolong Mbak dokter ke situ dong. Nah, sini yang Kalau yang megang dokter Pak kunci. Ini ya. Jadi ini kesimpulannya, ini alat untuk menekan menghidupkan udara tekan kan. seperti kita menyelam ya Pak. Ketika sama Dokter Samsul. Alat hiperbarik ini istilah kesehatannya hiperbarik oksigen terapi. Terapi oksigen yang secara sistematik memasukkan oksigen yang kadarnya lebih dari 21%. Ini kadar oksigennya di atas 95%. Ini secara sistemik masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan alat hiperbarik ini. Hiperbarik sendiri artinya adalah tekanan yang lebih. Hiper itu lebih, bar itu tekanan. Tadi kan Bapak sempat mengatakan kalau ini kan Bapak ini punya alat ini mirip kayak di pesawat terbang. Bukan. Background engineering kami itu rata-rata dari pesawat terbang nih. Dari Dirgantara Indonesia. Saya, Pak Yul, teman-teman yang di Jakarta sana, sehingga manakala kami dikasih tugas untuk menyelesaikan alat hiperbalik. Jadi sangat dengan. Dok, katanya pernah merasakan manfaat HBO ini. Gimana dok testimoninya? Manfaatnya banyak sekali ya, banyak sekali manfaatnya, baik dalam dunia penyelaman, dunia sport, dunia klinis, banyak sekali ya. Kita membagi itu menjadi beberapa kategori strong recommended, itu artinya yang indikasinya HBO merupakan drug of choice. Contoh keracunan karbon monoksida.